Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sematan PTA. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast PTA Menyapa, Laga Lekong Belah. Kali ini bersama saya Elvira dan narasumber kita kali ini yaitu Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Bapak Dr. Andes M. Yasa SHMH. Terima kasih. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Pembahasan kita kali ini tentang pembangunan zona integritas di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Ya, for your information aja ya Sematan PTA, kalau PTA Mataram itu udah dapat predikat WBK di tahun 2020. Beberapa satker di bawahnya PTA Mataram juga udah dapat WBK, antara lain Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Pengadilan Agama Praia, dan terakhir ini Pengadilan Agama Giri Menang. Semoga bisa disusul oleh satker-satker yang lainnya, Pak. Ya, terima kasih. Iya. Kita langsung aja ke pertanyaannya, Pak. Monggo, silakan. Masalah pembangunan zona integritas nih, Pak. Saya juga sebagai bagian dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram itu cuma tahu pembangunan zona integritas itu berupa berkas. Sebenarnya tujuannya itu apa ya, Pak, pembangunan zona integritas itu? Baik. Jadi pembangunan zona integritas itu ya memang dari satu sisi teknisnya didasari dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 90 tahun 2021, kemudian diadakan perubahan dengan Permenpan nomor 10 tahun 2019. Dikenal dengan PMPZI, ya, penilaian mandiri pembangunan zona integritas. Ya. Jadi disebut di situ kata-kata pembangunan zona. Ya. Yang namanya pembangunan itu tentunya kalau kita membangun gedung Mbak Era, ya, itu tentunya secara bertahap dan direncanakan. Ya. Ada gambarnya, bagaimana konstruksinya, ya, bahan-bahannya. Nah, itulah diambil dengan kata pembangunan zona integritas itu adalah pemerintah bermaksud untuk membangun karakter, ya, khususnya pegawai-pegawai di lingkungan pemerintahan. Untuk apa? Untuk membangun integritasnya itu. Secara personal, secara personal, maupun ya, secara instansinya, ya, secara kelembagaan ya, maupun personalnya. Oh gitu. Jadi bukan hanya di luar, tapi yang penting itu istilahnya apa? Inner beauty. How to be menjadi seorang ASN yang berintegritas, gitu. Itu. Jadi integritas itu apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan itu apa bersinergi dia, itu bisa membuktikan bahwa begitu, sehingga secara teoritis pembangunan PMPZI itu ada apa semacam rumus yang sangat sederhana, ya, tulis apa yang saudara kerjakan dan kerjakan apa yang saudara tulis. Ini dalam artian kita bekerja itu kan sudah ada program-program itu kan. Nah, sehingga program yang sudah disusun, dibangun perencanaan-perencanaan itu laksanakan. Ya. Dengan apa? Dengan berdasarkan itu tadi integritas itu. Ya. Jadi membangun integritas itu tidak semudah membangun suatu gedung. Ya. Karena apa? Terkait dengan habit, dengan kebiasaan seseorang, ya, dengan karakter seseorang, sehingga di sini perlu adanya kesinambungan, ya. Jadi seorang manajer, seorang pemimpin di suatu lembaga pemerintahan, ya, itu harus secara kesinambungan dia terus mengingatkan, memberikan contoh teladan agar supaya apa? Ini tadi itu, ya, mempunyai cita-cita tadi yang sudah direncanakan, bagaimana seluruh pegawainya, aparaturnya itu bisa memberikan pelayanan yang prima, ya, kepada stakeholdernya. Ya, stakeholder di sini kalau di pengadilan agama umpamanya kita pahami adalah para pencari keadilan.
Jadi merumuskan tadi itu bagaimana cara menyederhanakan ya sesuatu yang rumit-rumit itu masyarakat waduh susah ke pengadilan. Nah, itu kita sederhanakan ya melalui PMPZ itu sehingga masyarakat mendapatkan layanan yang sederhana, cepat dan murah. Nah, itu tujuan daripada dibangunnya zona integritas itu. Iya. Kalau dari yang tadi itu berarti ada peran pimpinan tuh sangat berperan penting ya Pak di sini ya, di pembangunan zona integritas ini di sini. Jadi memang dalam hal apapun itu yang terpenting itu adalah peran pimpinan. Ya. Kenapa? Pimpinan itu dari segala segi, segala sudut itu akan dilihat. Iya betul. Ya. Jadi tingkah lakunya, akhlaknya, performanya. Nah, ini sehingga perlu keteladanan itu. Iya betul. Ya, jadi diibaratkan sebuah bangunan kantor kita ini. Pimpinan pengadilan agama di sini, pengadilan tinggi agama, ya. Itu ibaratnya dia apa Mbak? Atap dia, atap sebuah bangunan, ya, gentengnya dia ya. Sehingga kalau kita melihat suatu struktur bangunan, kita membangun seseorang, kalau kita dulu di masyarakat itu ketika gotong royong dia mau memasukkan genteng itu, ya, itu mesti dipilih. Terbaik. Genteng itu jangan sampai ada retak, istilahnya retak rambut pun nggak boleh. Ya karena apa? Kalau sudah pimpinan itu moralnya tidak bagus, nggak punya integritas, pecahan itu akan menetes, merembes ke bawah. Sehingga plafon akan rusak. Kalau plafonnya rusak, nanti karpetnya, lantainya juga akan becek, akan rusak. Betul. Nah, oleh karena itu, peran pimpinan itu sangat penting. Ya, bukan hanya dalam suatu lembaga, bahkan di dalam rumah tangga pun, sebagai orang tua, ya, sebagai ayah, sebagai ibu pun harus bisa menjadi teladan. Karena bagaimanapun nanti itu karakter anak itu terbangun daripada tingkah laku orang tuanya. Ya, termasuk di pemerintahan, ya, di kelurahan, kecamatan, bagaimanapun juga itu, ya, pimpinan itu harus bisa memberikan tauladan. Ya. Nah, kalau di lembaga kita ini, ya, termasuk bagaimana bisa memberikan contoh kinerja yang bagus tentang integritas, kedisiplinan, ya, kemudian profesionalisme, ya, itu semua harus dimiliki di situ. Memang bagaimanapun juga sebagai manusia tetap ada keterbatasan, ya, tapi itu tetap harus diupayakan, itu Mbak. Ya, jadi disinilah pentingnya dalam kita ber-PMPZ itu pembangunan zona integritas itu harus ada peran pimpinan. Semua berperan. Karena nanti yang harus mempertanggungjawabkan dari eviden-eviden yang sekian banyak itu, ya nanti yang akan bicara kan pimpinan dia. Bagaimana dalam proses kita membangun 6 area, ya, di PMPZI itu. Nah, ini. Iya, terus manfaat yang diharapkan dari pembangunan ZI ini untuk Pengadilan Tinggi Agama Mataram itu apa? Iya. Jadi manfaat yang diharapkan yang pertama dari sisi internal. Ya. Nah, ini kalau sudah dalam suatu satker itu sudah terbangun, ya, nilai-nilai pembangunan zona integritas ini, maka akan ada sinergi antara pimpinan, ya, dengan middle pimpinan, dengan bawahan, ya, itu akan ada sinergi dia. Karena visinya sama, Mbak. Betul. Dalam menjalankan PMPZ itu mulai dari anak buah, pimpinan itu mempunyai visi misi yang sama. Ya. Sehingga dalam mengelola visi misi itu ada semacam tusi yang dia pahami. Ya. Kalau dalam teori manajemen itu ada teori piramida. Iya, betul. Ya. Dari sisi pekerjaan. Ya, piramid itu kan kecil di atas. Mungkin pimpinan itu beban tidak banyak. Sampai nanti beban itu paling berat di level yang bawah. Tapi dari sisi tanggung jawab
dari sisi kepemimpinan itu piramida terbalik. Iya. Ya. Bagaimanapun apa yang terjadi di Satker itu tanggung jawab paling besar adalah pimpinan. Ya. Jadi ada dalam pola manajemen pekerjaan itu, ya kalau pekerjaan bisa didelegasikan, tapi tanggung jawab tidak boleh, tidak bisa. Jadi tetap baik buruknya itu menjadi tanggung jawab pimpinan. Iya. Nah, di sini pentingnya pimpinan. Jadi yang diharapkan itu bagaimana pimpinan itu menahkodai di dalam memberikan pelayanan prima itu. Oh, iya. Ya, jadi pelayanan bagaimana pelayanan yang cepat. Sekarang sudah eranya era digital ini. Betul, jadi sudah. Kalau panggilan umpamanya sudah nggak perlu lagi masyarakat ya. Sudah langsung pakai ya secara elektronik. Iya. Kita memutus pun orang kalau dulu harus biaya datang ke pengadilan ya. Sekarang diputus secara elektronik. Secara ini elektronik. dalam rangka untuk mempermudah yang sulit ya. Bagaimanapun juga ini dalam rangka tujuan utama adalah menyederhanakan ya biaya-biaya proses sehingga tidak memberatkan masyarakat. Oh iya. Itu. Terima kasih banyak Bapak atas informasi dan pencerahan kita tentang zona integritas. Sama-sama. Semoga banyak membawa manfaat buat kita semua. Ya. Membentuk budaya integritas, satu langkah menuju kebaikan. Terima kasih Semeton PTA sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe episode kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.